Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan singkat kurikulum Merdeka di madrasah, dalam hal ini Madrasah Ibtidaiyah. Jadi sebentar lagi kita memasuki tahun ajaran baru 2023-2024. Untuk struktur kurikulum wajib kita siapkan untuk penyusunan jadwal pelajaran. Untuk itu marilah kita lihat struktur kurikulum Merdeka. Di sini karena di madrasah itu masih diberi kebebasan menggunakan kurikulum 13 dipadukan dengan kurikulum Merdeka. Ini adalah yang sebelah sini adalah struktur kurikulum K13. Jadi ini kegiatan per tahun ini ya. Setahun perkiraan 72 jam pelajaran. Dan di sini ada kurikulum Merdeka. Di sini ada perbedaan di bahasa Indonesia. Di K13 8 jam pelajaran, di sini 6 jam pelajaran. Kita bisa menggunakan K13 juga boleh, menggunakan kurikulum Merdeka juga boleh. Jadi ada selisih 2 jam pelajaran totalnya. Di sini belum dikasih jam, tapi di sini sudah dikasih jam. Kemudian perbedaan kurikulum Merdeka itu ada P5RA, penguatan pelajar Pancasila, yaitu minimal 20% dari kegiatan dalam setahun. Misalnya setahunnya 1152, itu 20-30% adalah 202 jam pelajaran. Kegiatan setahun ini ditambah 202 jadi 1318 jam pelajaran. Dan perlu diperhatikan lagi bahwa P5RA yang di sini ini tidak harus dihubung-hubungkan dengan kegiatan intrakurikuler ini. Jadi proyek P5RA itu adalah punya tema-tema tersendiri, jadi materi tersendiri yang berbasis proyek. Jadi ada tema-temanya sendiri, ada 8 tema. Khusus untuk madrasah itu ada penambahan P4RA. Jadi ada P5RA plus P4RA. Ada tema-tema juga tersendiri. Jadi ini total jam pelajaran per tahunnya seperti ini. Dan proyek ini bisa misalkan seminggunya 7 jam atau 6 jam. Itu bisa jadikan 1 hari boleh, jadikan sebulan sekali boleh. Itu terserah guru menyusun jadwal pelajaran. Atau dibuat 1 bulan 202 jam itu juga boleh. 202 jam mungkin sebulan tidak cukup nih ya. Itu terserah guru, boleh dipakai per minggu, per bulan. Dan untuk temanya itu minimal 2 tema yang berbeda dalam setahun. Ini adalah fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1, kelas 2 itu fase A. Kemudian fase B itu kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Jadi ini perkiraannya. Jadi boleh menggunakan K13 ini dipadukan dengan P5RA atau menggunakan kurikulum Merdeka dipadukan dengan P5RA. Ini totalnya kelas 1 dan ini kelas 2. Kelas 2 ini 34, 36. Ini untuk K13 JTM per tahunnya ini kurikulum Merdeka. Jadi kalau sudah pakai kurmer tidak usah pakai K13, silahkan dipilih salah satu. Dan ini adalah P5RA. Ini adalah fase A, kelas 1 dan 2 untuk madrasah. Kemudian fase B
Fase B kelas 3 dan 4. Ini seperti yang tadi ada K13 total per tahun. Kurikulum merdekanya ini, jika ingin kurikulum merdeka, ini adalah P5RA-nya, kegiatan reguler ini dalam setahun ini. Kemudian fase B yang kelas 4 ini seharusnya bukan 6, K13 per tahunnya sekian. Kemudian fase C untuk kelas 5-6. Untuk tahun ini sebagian madrasah masih di kelas 1 dan kelas 4 yang menggunakan kurikulum merdeka. Jadi untuk kelas 2, 3 dan 5-6 masih menggunakan kurikulum 2013, masih peralihan bertahap tiap tahun. Ini sekilas tentang jadwal pelajaran. Ini bisa jadikan seperti ini, bisa diecer di sini, Senin 2 jam, Selasa 2 jam, Rabu 2 jam. Ini berbentuk proyek P5RA. Ini sekilas proyek penguatan profil Pancasila. Kegiatan kurikuler berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian kompetensi karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Disusun berdasarkan kompetensi lulusan. Proyek penguatan P5RA dirancang secara terpisah atau terpadu. Jadi boleh terpisah dengan pembelajaran intrakurikuler. Bisa terpisah, ada jam pelajaran tersendiri. Tujuan muatan tidak harus dikaitkan dengan tujuan materi intrakurikuler, namun berdasarkan efektivitas boleh diintegrasikan, boleh. Jadi boleh terpisah, boleh diintegrasikan. Ini adalah profil pelajar rahmatan lil alamin bagi madrasah ini ya. Proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin merupakan kegiatan co-kurikuler berbasis proyek untuk menguatkan kompetensi pelajar rahmatan lil alamin. Proyek penguatan dirancang terpisah dari intrakurikuler, sama dengan P5RA. Kemudian untuk tema-tema P5 itu hidup berkelanjutan, ada 8 P5 ini ya, yang profil pelajar Pancasila. Itu ada 8 tema. Setiap tahun minimal 2 tema yang berbeda. 2 tema setiap tahun. Untuk madrasah ibtidaiyah. Yang pertama hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, demokrasi Pancasila, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ke-7 kewirausahaan, 8 kebekerjaan. Itu tema-temanya P5. Jadi materi tersendiri. Kemudian tema P4RA ini ya. P4RA proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin. Di sini ada 10 tema. Yang pertama berkeadaban, ta'adub. Yang kedua keteladanan. 3 kewarganegaraan dan kebangsaan. Yang keempat mengambil jalan tengah, tawasud. Yang kelima berimbang, tawazun, lurus tegas, i'tidal, kesetaraan, musawah. Tema yang ke-8 musyawarah. Tema ke-9 toleransi. Tema ke-10 dinamis. Untuk madrasah itu ditambah rahmatal lil alamin, P4RA, P5RA juga boleh. Itu untuk tema-tema P5RA. Untuk dasar hukumnya di madrasah itu menggunakan KMA nomor 347 tahun 2002, pedoman kurikulum merdeka pada madrasah. Untuk pedoman dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu nomor 56 2022. Kemudian untuk
pelajaran agama di madrasah itu menggunakan KMA 184 2019 tentang implementasi kurikulum pada madrasah. Itu nanti bisa saya taruh linknya di bawah untuk materi KMA dan keputusan Menteri Pendidikannya. Demikian sekilas persiapan kurikulum merdeka di madrasah. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan silakan dan mohon dikoreksi jika ada yang kurang pas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.